Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Yakobus pasal 2 ayatnya yang ke-22. Beginilah firman Tuhan: iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah perlihatkan imanmu dalam segala situasi. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang salah persepsi tentang ajaran iman yang mereka terima, karena mereka hanya terfokus kepada iman yang menguntungkan bagi dirinya saja. Nah, misalnya ketika kekurangan maka ia beriman dan berdoa agar Tuhan mencukupi, atau jika ia sakit maka ia beriman dan meminta Tuhan menyembuhkannya. Sebenarnya itu baik dan ada benarnya. Namun ada tingkatan iman yang lebih tinggi yang bisa kita capai ketika kita belajar tentang hatinya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena iman tidak sedangkal hanya menarik segala keinginan terpenuhi untuk kepentingan diri sendiri saja, melainkan bagaimana memandang Tuhan itu baik dalam segala situasi, karena kita tetap beriman kepadanya walaupun segala yang diharapkan tidak atau belum terpenuhi. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego memiliki iman yang tidak berdasarkan pada kehendak mereka, tetapi mereka memiliki iman yang tanpa syarat ini. Nah, sampai seandainya pun Tuhan tidak menolong, mereka tetap akan menyembah Tuhan dan tidak akan pernah mengingkarinya walaupun diperhadapkan pada dapur api yang menyala-nyala. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga dengan Paulus dan Silas yang teraniaya akan dipenjarakan. Mereka tetap memuji Tuhan di tengah segala penderitaan mereka, dan Tuhan ditinggikan karenanya. Inilah arti yang sesungguhnya dari jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu tidak ada hakikatnya. Ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya Bapak Ibu ya. Itu tercatat di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Nah, Bapak Ibu Saudara, iman bukan sekadar kita berdoa dan mengharapkan sesuatu terjadi, tetapi iman adalah sekalipun apa yang kita harapkan tidak terwujud, kita tetap percaya dan tetap memuji Tuhan. Sesungguhnya ketika kita percaya tanpa syarat kepada Tuhan, maka ada suatu kekuatan luar biasa yang memimpin kita sampai kita melihat kemuliaan Allah nyata dengan caranya dan bukan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini berbicara tentang iman yang meskipun, iman yang walaupun, iman yang sekalipun, bukan iman yang dengan syarat atau yang menuntut jawaban. Nah, Bapak Ibu Saudara, iman adalah kedewasaan iman kita akan teruji ketika kita hanya mempercayakan diri pada kebenaran firman-Nya. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap dan tidak ada jalan keluar yang bisa kita lihat, namun iman kita tetap tidak tergoyahkan. Itu dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan untuk mencapai iman yang seperti itu, maka marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Sesulit apapun keadaan yang sedang kita alami, milikilah iman yang teguh kepada Tuhan, sebab itu yang berkenan kepadanya, ya. Karena tanpa iman tidak mungkin kita berkenan di hadapannya. Jangan terkalahkan oleh situasi atau keadaan yang ada, sebab ada kalanya Tuhan mengizinkan kita melewati situasi sulit yang sepertinya tidak ada jalan, karena Tuhan ingin melatih iman kita dan mengajar kita untuk bergantung penuh kepadanya. Nah, Bapak Ibu, sebagai orang percaya, hidup kita adalah karena percaya, bukan karena melihat. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7,
Berkata demikian, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya. Jadi segala permasalahan atau pergumulan diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita itu untuk kebaikan kita. Maka marilah kita fokus kepada Tuhan, beriman kepadanya, bukan fokus pada masalah yang ada. Sekian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Mari kita aplikasikan apa yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.